Data telemetri, bahasa diam yang menjadi teror mental. Sebagai reporter MotoGP yang telah menyaksikan ribuan putaran dan jutaan data yang mengalir dari lintasan ke layar monitor, saya menyadari satu hal, tidak semua data bisa dijelaskan, apalagi jika menyangkut nama besar Marc Marquez. Telemetri dalam dunia MotoGP adalah bahasa universal yang menggambarkan performa seorang pembalap. Kapan ia mengerem, seberapa miring motornya, dan berapa akselerasinya di tikungan terakhir. Namun saat data itu milik Marquez, semua rumus seolah jadi tidak relevan. Angka-angka yang ia hasilkan menciptakan keheningan bukan karena tak penting, tapi karena membingungkan. Banyak pembalap, bahkan insinyur papan atas, mengaku tak bisa memahami logika di balik grafik-grafik tersebut. Ada sesuatu yang tak bisa ditiru, meski sudah dipelajari. Data itu bukan sekedar hasil kerja mesin, tapi juga representasi keberanian manusia melawan batasnya sendiri. Dan itulah awal dari rasa gentar yang dirasakan 5 pembalap yang berani mengintip rahasia dalam data Marquez. Johann Zarco, saya tak mengerti data itu. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Johann Zarco pernah mengungkapkan kebingungannya saat mempelajari data Marc Marquez saat masih sama-sama berada di bawah naungan Honda. Saya melihat datanya, saya mempelajarinya, dan saya jujur tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya, ujar Zarco dengan nada frustrasi. Ia adalah pembalap cerdas dengan pengalaman bertahun-tahun di kelas utama, namun saat disuguhkan angka-angka dari Marquez, semua analisisnya seolah mentok. Bahkan dengan motor yang sama, Zarco merasa tidak bisa mengulangi apa yang dilakukan Marquez. Data itu seperti teka-teki dalam bahasa alien, sulit dimengerti apalagi ditiru. Dalam dunia yang sangat bergantung pada presisi dan pengulangan, gaya balap Marquez justru melawan pola. Dan bagi Zarco, pengalaman ini bukan hanya menyadarkan keterbatasan teknis, tapi juga menunjukkan bahwa ada dimensi keberanian dan naluri yang tidak bisa dibaca dari angka. Cal Crutchlow, kami semua melihat tapi tak ada yang bisa meniru. Rekan satu tim Marquez selama beberapa musim, Cal Crutchlow adalah saksi hidup bagaimana data Marquez dibagikan ke seluruh pembalap Honda, namun tetap tak ada yang bisa menirunya. Kami semua diberi akses pada data itu, tapi kenyataannya tidak ada satupun yang bisa meniru apa yang dia lakukan, ujarnya kepada media. Crutchlow menyebut bahwa gaya Marquez bukan hanya unik, tapi juga sangat berisiko. Ia berani mengerem lebih dalam, menikung lebih miring, dan tetap bisa keluar dari tikungan dengan kecepatan luar biasa. Semua itu tertulis jelas di grafik, tapi tidak ada yang punya nyali untuk mencobanya. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak sanggup. Gaya Marquez menuntut kekuatan fisik, ketahanan mental, dan keberanian mengambil risiko, kombinasi langkah yang membuatnya selalu satu langkah di depan. Bahkan Crutchlow, pembalap agresif sekalipun, mengaku tidak bisa mengikuti jejaknya. Dan disitulah letak kejeniusan Marquez, tidak hanya menciptakan data, tapi mengubahnya menjadi intimidasi. Jorge Martin, sial, motor itu bisa sekencang itu. Tak semua pengakuan datang dari masa lalu. Jorge Martin, pembalap muda dengan gaya balap cepat dan agresif, baru-baru ini mengungkap rasa kagetnya setelah melihat telemetri Marc Marquez. Aku tidak akan bohong padamu. Setelah melihat data itu, aku cuma bisa bilang, sial, motor itu bisa sekencang itu kalau dikendarai Marc, ungkapnya. Martin adalah pembalap berbakat, salah satu yang tercepat di grid salak ini. Tapi, bahkan dia pun harus mengakui bahwa apa yang dilakukan Marquez berada di level yang berbeda. Dalam data itu, Marquez tercatat mampu mengerem 10 hingga 15 meter lebih lambat dari pembalap lain, masuk tikungan dengan sudut lebih tajam, dan tetap stabil saat keluar tikungan. Semua ini dilakukan dengan motor yang bahkan bukan versi terbaru. Artinya, bukan alatnya yang hebat, tapi orang di balik setangnya. Martin tidak hanya merasa terkesan, tapi juga terintimidasi. Karena ketika kamu sadar bahwa seseorang bisa melakukan hal seperti itu dengan peralatan yang sama, kamu mulai meragukan batas kemampuanmu sendiri. Pecco Bagnaia, gaya halus tak cocok untuk data kasar.
Pecco Bagnaia, juara dunia bertahan yang dikenal dengan gaya balapnya yang halus dan elegan, adalah contoh kontras sempurna terhadap Marquez. Meski mendapat akses untuk melihat data Marquez, Bagnaia mengaku tidak bisa memanfaatkannya. "Gaya saya terlalu berbeda," ujarnya singkat namun bermakna. Gaya balap Marquez yang brutal dan penuh resiko membuat data tersebut sulit diinterpretasikan oleh pembalap dengan pendekatan teknik yang berbeda. Bahkan, beberapa pengamat menyarankan agar Bagnaia menjauhi data itu agar tidak terdistraksi. Sebab, dalam balapan, percaya pada gaya sendiri lebih penting daripada meniru orang lain. Dan Marquez, dengan semua keunikannya, bukan sosok yang bisa dijadikan standar bagi semua orang. Bagi Bagnaia, data itu mungkin tetap menarik, tapi bukan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman. Ini menunjukkan bahwa data, seakurat apapun, tetap harus disesuaikan dengan karakter si pembalap. Enea Bastianini, data itu bukan ancaman, tapi aset. Tidak semua pembalap merasa ngeri dengan data Marquez. Enea Bastianini justru menganggapnya sebagai peluang. Data itu membantu kami di Ducati untuk memahami bagaimana motor bisa dipacu lebih maksimal, katanya. Menurutnya, meski gaya balap Marquez tak bisa ditiru, data itu tetap memberi insight penting. Misalnya, titik pengereman ekstrim, distribusi beban, hingga agresivitas saat keluar tikungan. Dari sana, tim bisa mencari celah peningkatan pada motor. Bastianini tidak merasa inferior melihat angka-angka tersebut, justru memanfaatkannya sebagai motivasi. Sikap ini memperlihatkan bagaimana seorang pembalap bisa mengambil manfaat dari data orang lain tanpa harus kehilangan identitas sendiri. Ia menyadari bahwa Marquez adalah outlier, sosok luar biasa yang tidak harus dijadikan tolak ukur, tapi bisa dijadikan inspirasi. Dan mungkin dengan pendekatan seperti inilah, Bastianini akan semakin berkembang sebagai pembalap top MotoGP. Gigi Dall'Igna. Marquez itu akurat seperti komputer hidup. Sebagai reporter yang sering mondar-mandir di paddock, saya jarang melihat Gigi Dall'Igna memuji pembalap dengan terang-terangan. Insinyur asal Italia yang menjadi otak di balik kebangkitan Ducati ini dikenal dingin dan berbicara seperlunya. Namun, ketika bicara tentang Marc Marquez, nada suaranya berubah. "Dia sangat presisi dalam menjelaskan apa yang dia rasakan di atas motor," ucap Gigi. Menurutnya, salah satu keunggulan Marquez yang tidak terlihat di layar adalah kemampuannya menerjemahkan sensasi fisik menjadi bahasa teknis. Ketika Marquez berkata motornya sedikit liar di tikungan ketiga, data telemetri akan menunjukkan ketidakstabilan di titik itu. Sinkronisasi antara rasa dan data ini sangat langka. Gigi menyebut Marquez sebagai komputer hidup yang mampu membaca dan mencatat setiap pergerakan motor secara intuitif. Bagi tim teknis, kemampuan ini sangat berharga, karena terkadang data saja tidak cukup. Diperlukan pembalap yang bisa membaca lintasan seperti membaca buku cerita. Dan Marquez, ia bukan hanya pembaca, tapi juga penulisnya. Seni yang tak tercatat, koreksi insting Marquez. Telemetri bisa mencatat segalanya, begitu kata banyak orang. Tapi saya tahu, ada hal-hal yang tak bisa dibaca sensor, seperti koreksi insting Marc Marquez saat roda belakang mulai tergelincir, atau ketika ia menyelamatkan motornya dari high side dengan siku menyentuh aspal. Semua itu adalah gerakan spontan yang lahir dari jam terbang, nyali, dan naluri. Dalam beberapa kasus, teknisi Honda menyebut bahwa mereka bahkan tidak tahu Marquez sedang dalam bahaya hingga melihat cuplikan ulang video dari kamera onboard. Artinya, banyak manuver penyelamatan yang dilakukan Marquez tidak tercermin sepenuhnya di grafik. Ini membuktikan bahwa MotoGP bukan hanya soal data, tapi juga seni balap. Dan Marquez adalah seniman yang bermain dengan kanvas kecepatan 300 km per jam. Itulah mengapa 5 pembalap yang sudah melihat data itu bukan hanya gentar, tapi juga bingung. Mereka membaca data, tapi tetap tidak bisa memahami keajaiban yang terjadi di lintasan. Dari Casey Stoner ke Marc Marquez, evolusi gaya agresif. Dalam jejak rekam karir Marquez, saya menemukan satu benang merah yang tak bisa diabaikan, pengaruh Casey Stoner. Marquez muda disebut-sebut terobsesi dengan gaya balap Stoner, sang juara dunia yang dikenal dengan manuver tak lazim dan kontrol luar biasa. Marquez mempelajari data Stoner sejak usia belia, lalu mengadaptasinya menjadi versinya sendiri. Namun, alih-alih sekadar meniru, Marquez menambahkan level keberanian yang lebih tinggi.
Ia bukan hanya mengikuti jejak Stoner, tapi juga melampauinya dalam hal ekstremitas. Beberapa mantan pelatihnya di Spanyol menyebut bahwa Marquez adalah perpaduan sempurna antara analisis data dan keberanian bodoh. Ia mencatat setiap crash yang ia alami sebagai bahan pelajaran. Bahkan kecelakaan-kecelakaan brutal yang membuat orang lain trauma bagi Marquez adalah laboratorium pribadi. Di sanalah ia menyempurnakan timing pengereman, sudut kemiringan hingga titik akselerasi ulang. Ia membentuk gaya balapnya dari luka-luka masa lalu dan menjadikannya senjata yang menakutkan di masa kini. Data Marquez, antara legenda, intimidasi, dan inspirasi. Akhirnya, saya sebagai reporter harus jujur pada satu kenyataan. Data telemetri Marquez bukan sekadar angka-angka teknis. Ia adalah warisan, simbol, bahkan mitos yang terus hidup di pedok MotoGP. Bagi 5 pembalap yang pernah melihat datanya secara langsung, Zarco, Crutchlow, Martin, Bagnaia, dan Bastianini, respon mereka bervariasi. Ada yang menyerah, ada yang kagum, ada yang justru semakin penasaran. Tapi satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka bisa mengklaim telah menaklukkan data itu. Karena Marquez bukan sekadar mencatat waktu tercepat. Ia menciptakan standar baru yang tidak masuk dalam logika konvensional. Ketika data Marquez muncul di layar monitor, para teknisi berhenti berbicara, para pembalap terdiam, dan dunia menyadari bahwa masih ada ruang tak terlihat dalam dunia balap. Ruang yang hanya bisa dijelajahi oleh pembalap seperti dia. Mungkin di masa depan akan ada yang mampu mendekati level itu. Tapi untuk saat ini, data Marquez adalah intimidasi yang abadi, sekaligus inspirasi yang tak tergantikan.